Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rel Pengalaman. Baik, untuk di video Rel Pengalaman kali ini kita mau membahas mengenai tips memilih pejantan yang bagus untuk diternakkan ya. Jadi tips ini juga bisa kita terapkan pada saat sebelum membeli pejantan. Oke guys, langsung saja kita bahas bagaimana tips memilih pejantan yang bagus untuk dibuat berternak. Oke, simak videonya sampai selesai. Oke, terima kasih sudah klik video ini. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi dari video terbaru dari Rel Pengalaman. Baik guys, jadi ada beberapa tips ya yang memang harus kita perlukan bagaimana untuk memilih pejantan kenari agar nanti untuk proses berternaknya itu lancar guys. Jadi untuk tips yang pertama, kita harus lihat dari segi posturnya ya. Jadi dari pejantan itu sendiri, dari segi posturnya kita harus benar-benar amati ya. Jadi posturnya itu dia kakinya ya guys ya. Kita lihat dari kakinya itu agak jingkrang ya. Kakinya tuh agak jingkrang ya, dengan kondisi badannya juga ideal ya, jadi gak ada cacat ataupun istilahnya kalau kita gampangnya ya kita apa ya, enak lah untuk dipandang kayak gitu ya. Terus untuk kaki-kakinya juga kita lihat ya, apakah itu bersisik atau tidak ya. Jadi kalau mungkin itu bersisik, itu bisa jadi kenari yang udah sangat tua guys ya, seperti yang di sebelah saya ini guys. Ini yang biasanya ya, yang biasanya muncul di video-video saya. Ini namanya Mr. Popo ya, Mr. Popo. Oke, jadi kita lihat dari postur badannya atau postur fisiknya guys ya. Jadi itu kakinya agak jingkrang, jadi memang jingkrang tuh kayak tinggi gitu guys ya, agak tinggi ya. Jadi kalau nanti kita jadikan pejantan, maka anakannya ya, anakannya itu akan gede-gede guys, akan besar-besar kayak gitu ya. Jadi itu tips yang pertama. Jadi dari posturnya sangat ideal, istilahnya enak lah untuk dilihat kayak gitu. Terus untuk yang kedua, keaktifannya guys. Dia tuh aktif apa enggak, apa cuma diem ya, apa cuma apa namanya, ngembung-ngembung. Nah itu ya, kita harus lihat guys. Jadi memang kita harus pilih ya yang benar aktif burungnya ya, dan sorot matanya itu tajam guys, sorot matanya juga tajam. Jadi itu menandakan bahwasanya kenari tersebut adalah kenari yang sehat dan amat sangat cocok dibuat untuk pejantan kayak gitu. Terus yang ketiga adalah dari pennya. Nah ini yang paling penting guys. Jadi kita memang harus lihat pen dari kenari ya. Itu ciri-ciri yang kenari pejantan prospek ya, sudah saya singgung beberapa ataupun sering ya guys ya, bahkan di video-video yang kemarin ya, video-video yang sudah saya buat ya, di video-video yang lain itu bahwasanya pennya kita mau gak mau kita harus lihat dulu guys ya. Kita mau gak mau kita harus lihat, kita pegang kenarinya ya. Coba nih saya pegang Mr. Popo, tapi susah guys ini ya, maksudnya susah untuk nunjukinya, soalnya saya pegang mic ini, jadi hanya pegang gini guys. Harusnya kita tiup guys. Kita tiup seperti itu ya.
ya. Cara pegangnya ya, karena saya pegang mic ya, mohon maaf ya. Kita lihat ya, kondisi pennya ini dia tuh menonjol besar terus memerah. Ada yang bilang mirip kayak bisul ya, kayak gitu. Itu bahwasanya itu akan prospek untuk prospek bagus guys untuk dijadikan pejantan kayak gitu ya. Oke, jadi kita harus lihat pennya ya, bahwasanya pennya usahakan kita membeli atau mendapatkan pejantan yang kondisinya seperti itu, pennya menonjol merah kayak gitu. Jadi itu memang harapannya ya, itu dipercaya bisa potensi ngisinya tuh akan sangat besar guys. Karena apa seperti itu? Jadi nanti kondisi kenari yang memiliki pen yang gede dan menonjol tersebut, pada saat penyemburan spermanya itu akan maksimal. Jadi itu bisa sampai masuk ke dalam sel telur yang ada di dalam kayak gitu guys. Terus yang selanjutnya ya, untuk yang selanjutnya ini adalah postur dada guys ya, postur dada. Tapi saya nggak terlalu memperhatikan sih dari postur dada itu. Ada yang bilang sih, teman-teman juga bilang dari postur dada. Postur dada itu kalau kita pegang dari dadanya sini itu ada bidang ya, dadanya itu amat bidang dan itu mendaging ya, mendaging gitu ya. Jadi postur dadanya kita lihat. Yang selanjutnya adalah kondisi bulu. Nah, bulunya itu sudah rapi ya, Mr. Popo ya. Kondisi bulunya tuh udah rapi dan tidak ada yang nyulam-nyulam atau bulu yang masih baru untuk apa namanya, untuk tumbuh. Ada yang bilang kalau bahasanya sini bulunya ngerebung ya, kalau kata orang Jawa Timuran, orang Jember, bulunya ngerebung. Ngerebung tuh maksudnya itu ada bulu yang mau tumbuh tapi udah lumayan gitu ya, kayak gitu. Jadi pada kondisi kenari seperti itu kita agak sarankan untuk kita jadikan pejantan terlebih dahulu. Karena apa? Kondisi seperti itu adalah kondisi dimana kenari tersebut dalam mengalami masa pertumbuhan ya untuk bulunya. Jadi untuk kemaksimalan produksinya itu akan berkurang guys. Jadi yang namanya ternak ya itu memang betul-betul kondisinya memang kondisi prima kayak gitu. Selain sabar kayak gitu ya. Jadi selain kita sabar, telaten, open kayak gitu ya, itu adalah kondisi kenarinya kita memang harus benar-benar pada kondisi yang prima. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah gacornya ya guys ya. Itu memang adalah faktor penentu ya. Kalau udah kenari itu gacor berarti itu sudah usia atau umurnya udah usia yang matang dan memang direkomendasikan untuk diproduksikan atau untuk diternakan guys, kayak gitu. Ada beberapa memang kenari yang udah gacor cuma gak ngisi dari, makanya itu memang dari beberapa ciri-ciri ini ya, dari beberapa ciri-ciri ini kalian memang harus perhatikan. Jadi apakah kenari ini kurang lebihnya memang apa namanya udah cocok dari kriteria ini ya, dari ciri-ciri yang tadi saya sebutkan kayak gitu. Kalau memang sudah mendekati seperti itu, nah itu adalah kenari yang memang kita sarankan untuk diternakan. Karena apa ya? Nah, jadi memang untuk berternak ya. Jadi kondisi kenari jantan ini adalah istilahnya dia adalah peran yang terpenting guys. Jadi makanya kita harus pilih dengan jeli, jangan sembarangan membeli guys kenari penjantan kayak gitu. Ada mungkin ya, ini adalah tips ya untuk membeli kenari. Itu biasanya membeli kenari online kayak gitu. Biasanya orang posting
dijual kenari jantan ngisi gitu. Kalian juga jangan mudah percaya gitu aja. Jadi ketika kalian COD atau datang ke rumahnya si penjual ini, kalian benar-benar perhatikan kondisi kenari tersebut ya. Jadi jangan terburu-buru untuk transaksi ya. Biasanya kalau untuk pejantan ngisi itu, kalau untuk peternak ya, itu jarang untuk menjualnya guys. Dijual pun itu adalah mungkin kondisi terdesak dan dengan harga yang lumayan mahal. Tapi untuk harga yang lumayan mahal itu akan akan terdapat potensi ngisi tentunya guys. Jadi pasti ada kualitas di situ ya. Berani bayar mahal berarti kualitasnya bagus. Nah, tapi tetap juga jangan abaikan untuk ciri-ciri yang tadi saya jelaskan, dari posturnya, dari gerak-gerik si kenarinya ya, dari umurnya ya, kayak gitu. Dan tips untuk membeli online ataupun semacamnya ya guys ya, pastikan memang untuk si penjual ini dia adalah peternak yang memiliki peternak terpercaya lah istilahnya. Jadi mungkin kalian dengar dari kawan atau peternak-peternak lain bahwasanya peternak yang jual ini dia adalah peternak yang memang sudah memiliki nama, misalkan kayak gitu. Jadi saya sarankan kalian beli ke peternaknya yang udah memiliki nama ataupun sudah kualitasnya itu untuk para kicauannya di sekitar tempat kalian itu sudah sudah kenal, istilahnya adalah peternak yang udah terkenal gitu, udah punya nama kayak gitu. Jadi saya sarankan mungkin kalian beli ke peternak yang seperti itu guys. Jadi dia otomatis sudah sudah terpercaya. Jadi misalkan pun ada kekecewaan dari pelanggannya, dia pasti akan memperhatikannya guys, kayak gitu. Oke ya. Jadi untuk ciri-ciri tersebut kita harus perhatikan sebelum membeli atau sebelum untuk menjadikan pejantan kenari gitu guys ya. Oke, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Tetap semangat untuk kalian mungkin yang masih berusaha untuk berternak kenari ya. Semoga ternak kalian menjadi lancar, dan mungkin untuk di bulan ini dan tahun 2001 ini kalian bisa mencapai target kalian atau impian kalian untuk menjadi peternak kenari yang sukses. Amin ya robbal alamin. Oke, sampai ketemu di video pengalaman berikutnya. Semoga video pengalaman kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.